Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Denisha Fitri Rahmadani. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hanifa Azkia. Perkenalkan, nama saya Safitri Yasmin. Perkenalkan, nama saya Gita Cahyani. Nama saya Zahira Safa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah program NetBeans kami yang bernama Taylor Salary. Dengan saya di sini sebagai pemateri latar belakang. Saya sebagai pemateri bagian use case dan skenario-nya. Saya sebagai pemateri Entity Relationship Diagram atau ORD. Saya sebagai pemateri desain UI. Pertama-tama, mari kita cari tahu alasan kelompok kami membuat program ini. Dibuatnya aplikasi Taylor Salary karena terinspirasi dari beberapa konveksi di daerah sekitar rumah kami yang masih menggaji karyawan secara manual. Nah, dengan terciptanya program penggajian digital ini, para pemilik rumah jahit atau para pemilik konveksi yang ada di sekitar rumah kami bisa mendata gaji untuk karyawan mereka lebih efektif dan juga terorganisir. Penggajian digital bisa mengurangi banyaknya human error yang bisa terjadi, seperti salah menghitung, lalu harus melihat catatan kembali berapa target yang sudah tercapai, atau bahkan harus menanyakan kepada sang karyawan berapa target yang sudah mereka penuhi. Itu sangat tidak efisien. Nah, dengan adanya aplikasi Taylor Salary atau program hitung gaji ini, pemberi gaji lah yang bisa mengetahui dan menghitung gaji secara tepat, lebih tersusun dan sistematis. Begitulah alasan kami memilih program ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerja dari programnya melalui use case. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Pada use case diagram yang ditampilkan, aplikasi ini memiliki beberapa fungsi utama yang dapat dilakukan oleh admin, yaitu yang pertama, login. Admin melakukan autentikasi untuk masuk ke dalam sistem. Yang kedua, penggajian bulanan, melibatkan beberapa subproses seperti hitung jam kerja, hitung gaji dasar, dan verifikasi perhitungan. Yang ketiga, proses gaji, mengelola pencatatan dan pembayaran gaji karyawan. Yang keempat, memeriksa laporan gaji. Admin dapat memeriksa laporan terkait penggajian karyawan secara keseluruhan. Yang kelima, mengirim slip gaji. Slip gaji dikirimkan secara digital ke email atau akun karyawan yang terhubung ke aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan use case skenario. Tabel use case yang pertama ini adalah login. Kondisi awal, sistem berada dalam keadaan menunggu untuk melakukan autentikasi. Aksi aktor masuk halaman login dan tanggapan sistem adalah menampilkan halaman login. Yang ketiga, mengisi form login, nomor admin, dan password. Tanggapan sistem mengecek validasi data login. Jika password benar, menampilkan halaman beranda, dan jika password salah, kembali ke halaman login. Kondisi akhirnya adalah admin berhasil mengakses form dan fitur aplikasi dengan bebas setelah berhasil login. Selanjutnya adalah use case skenario mengenai sidebar. Kondisi awal adalah admin berada di halaman beranda. Aliran kejadian, yang pertama aksi aktor. Admin menggeser sidebar di halaman beranda. Tanggapan sistemnya, sistem menampilkan isi dari sidebar, dan sistem menampilkan beberapa pilihan yang ada di sidebar. Yang kedua, admin memilih salah satu pilihan yang tersedia. Kondisi akhirnya, admin diarahkan ke halaman yang sesuai dengan pilihan yang dipilih di sidebar. Use case ini menjelaskan interaksi antara admin dengan fitur sidebar pada sistem. Admin dapat mengakses beberapa pilihan menu melalui sidebar.
Selanjutnya adalah use case skenario mengenai beranda. Kondisi awal adalah sistem siap menampilkan halaman beranda setelah proses login berhasil. Aliran kejadian yang pertama, aksi aktor. Admin masuk ke halaman beranda, tanggapan sistemnya menampilkan halaman utama dengan informasi penting, menampilkan harga untuk setiap pengerjaan barang. Yang kedua, admin menambahkan atau mengurangi daftar pengerjaan barang. Tanggapan sistemnya memproses penambahan atau pengurangan daftar pengerjaan barang sesuai input admin. Kondisi akhirnya, admin dapat melakukan pengelolaan daftar pengerjaan barang dengan menambah atau mengurangi item sesuai kebutuhan, yang secara otomatis akan diperbarui dalam sistem. Bagian ini menjelaskan fitur utama pada halaman beranda aplikasi Tyler Salary yang memberikan akses kepada admin untuk mengelola data terkait pengerjaan barang, termasuk melihat harga dan memperbaharui daftar secara langsung. Selanjutnya adalah use case skenario mengenai perhitungan gaji. Kondisi awal, admin berada di halaman perhitungan gaji. Aliran kejadian, aksi aktor yang pertama, admin masuk ke halaman perhitungan gaji. Tanggapan sistemnya, sistem menampilkan halaman perhitungan gaji. Yang kedua, admin mengisi nama pegawai. Sistem menerima input nama pegawai. Selanjutnya, admin mengisi data pekerjaan pegawai. Tanggapan sistemnya, sistem menjumlahkan total gaji pegawai. Aksi aktor selanjutnya, admin mengklik tombol selesai. Tanggapan sistemnya, sistem mengosongkan tabel setelah selesai. Aksi aktornya, selanjutnya, admin mengklik tombol kembali. Tanggapan sistemnya, sistem kembali ke halaman beranda. Kondisi akhir dari use case ini, admin diarahkan kembali ke halaman beranda setelah proses selesai. Use case ini menjelaskan proses admin dalam melakukan perhitungan gaji pegawai melalui sistem. Baik, jadi saya akan memberikan penjelasan tentang Earth yang ada di dalam Tyler Salary ini. Di dalam Earth ini terdapat 3 entitas, yaitu entitas gaji, entitas user, dan entitas admin. Di gaji sendiri terdapat 2 atribut, yaitu ada harga dan bagian. Sedangkan di entitas user terdapat 2 atribut, atribut nama dan juga jumlah. Sedangkan di admin terdapat 1 atribut, yaitu atribut username. Jadi relasi antara gaji dan user adalah mendapat. User mendapatkan gaji. Dan relasi antara gaji dan admin adalah mengatur, yaitu seperti admin mengatur gaji. Jadi, login ini untuk membuktikan yang sedang login adalah admin. Jadi, admin ini akan mengisi username dan password. Jika sudah klik login, akan ada tampilan beranda. Nah, kalau sudah lihat bagian beranda, kamu akan lihat sidebar yang berisi logout, dashboard, dan penggajian. Nah, untuk di sini ada 2 bagian. Yang pertama, dashboard, ada tabel, bagian, dan harga. Yang kedua, penggajian. Di penggajian ini akan muncul kolom nama, bagian, jumlah. Misal, untuk bagian apa yang kamu kerjakan, misal, badan, lengan, kerah. Untuk jumlah, kamu isi berapa jumlah yang dikerjakan, lalu submit deh. Baik, karena kita sudah membahas desain dan niat bagaimana desain itu harusnya berjalan di programnya. Sekarang mari kita membahas langsung ke programnya dengan hasil akhirnya. Pertama, setelah di-run, user akan diarahkan ke page login di mana user harus membuktikan bahwa mereka adalah admin yang akan menggaji dengan mengisi username dan password sesuai dengan yang ada di database. Kemudian, setelah submit, user akan diarahkan ke page dashboard yang dimana di sini ada 2 sidebar berisi dashboard yang berisi list dan kemudian page penggajian yang dimana ketika diklik akan diarahkan ke page penggajian. Dan page ini adalah
page utama dari program ini. Di sini kita bisa mengisi nama menggunakan text field, kemudian bagian menggunakan combo box yang berisi list-list bagian-bagian mana yang mereka kerjakan, kemudian jumlah yang bisa kita isi manual menggunakan keyboard atau bisa menggunakan yang namanya ini spinner, menggunakan tombol spinnernya. Kemudian ketika disubmit muncullah pop-up yang menunjukkan hasil jumlah gajinya.